Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini saya akan membacakan buku yang berjudul Reasons to Stay Alive oleh Matt Haig bagian kedua. Selamat mendengarkan. Bunga Sakura. Efek samping depresi seringkali adalah menjadi terobsesi dengan pengaktifan otak Anda. Saat saya depresi dan kembali tinggal dengan orang tua saya sering membayangkan saya bisa merogoh-rogoh isi kepala dan mengeluarkan bagian-bagian yang membuat saya merasa buruk. Setelah berbicara dengan para penderita depresi lain dan membacanya di buku-buku lain, sepertinya itu memang fantasi yang umum dialami. Tapi bagian-bagian mana yang ingin saya keluarkan? Apa saya akan mengeluarkan potongan besar yang utuh atau bagian-bagian kecil yang cair? Pernah saat depresi, saya duduk di sebuah bangku taman di alun-alun Leeds. Bagian kota yang itu cukup tenang. Rumah-rumah besar bergaya Victoria sudah diubah menjadi kantor-kantor pemerintahan. Saya menatap pohon sakura dan merasa datar. Depresi tanpa gangguan kecemasan. Saya merasa benar-benar datar, saya nyaris tidak bisa bergerak. Tentu saja ada Andrea bersama saya. Saya tidak memberitahunya seberapa parah perasaan saya. Saya hanya duduk di situ, menatap bunga-bunga merah muda dan dahan-dahan pohon itu. Saya berharap pikiran-pikiran saya bisa melayang pergi dari kepala saya semudah bunga-bunga itu berguguran dari pohon. Saya mulai menangis di tempat umum. Saya berharap saya menjadi pohon sakura. Semakin Anda menelaah seluk-beluk depresi, Anda akan semakin menyadari bahwa depresi lebih diwarnai oleh hal-hal yang tidak kita pahami dibandingkan sebaliknya. 90%-nya masih misteri. Wilayah tak dikenal yang tak dikenal. Seperti yang digambarkan Dr. David Adam dalam catatan briliannya tentang gangguan obsesif kompulsif, The Man Who Couldn't Stop, hanya orang bodoh atau pembohong yang akan menjelaskan kepadamu cara kerja otak. Otak bukanlah alat pemanggang roti. Otak itu rumit. Beratnya mungkin hanya 1 kilo lebih sedikit. Tapi dalam 1 kilo itu ada memori-memori seumur hidup. Dengan cara yang mengkhawatirkan, otak itu ajaib dan sangat erat hubungannya dengan kita. Meski kita tidak tahu cara atau alasannya. Otak, seperti semua hal lain, tercipta dari atom-atom yang muncul dalam bintang-bintang jutaan tahun lalu. Namun, kita lebih banyak mengetahui tentang bintang-bintang yang jauh itu ketimbang proses-proses di otak kita. Satu-satunya objek di seluruh semesta yang bisa memikirkan soal seluruh semesta. Banyak orang masih beranggapan bahwa depresi itu hanya soal ketidakseimbangan kimiawi. Awal kegilaan sebetulnya hanya masalah kimiawi. Tulis Kurt dalam Breakfast of Champions. Tubuh Dwayne Hoover memproduksi zat-zat kimia tertentu yang membuat pikirannya tidak seimbang. Gagasan yang menarik. Dan selama beberapa tahun belakangan, gagasan itu didukung oleh berbagai studi ilmiah. Sejumlah riset yang menyelami sebab-sebab depresi terfokus pada zat-zat kimiawi seperti dopamin dan seiringnya serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter, penghantar saraf, jenis zat kimia yang mengirimkan sinyal-sinyal dari satu area otak ke area lain. Menurut teori, ketidakseimbangan level serotonin yang disebabkan oleh rendahnya produksi serotonin sel otak sama dengan depresi. Jadi, tidak mengagetkan jika obat-obat antidepresan yang paling umum ditemui, mulai dari Prozac, merupakan jenis SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, atau penghambat ambilan kembali serotonin secara selektif, yang meningkatkan level serotonin di otak kita. Namun, teori serotonin depresi sebenarnya agak goyah. Masalah tersebut mencuat dengan munculnya obat-obat antidepresan yang tidak memiliki efek terhadap serotonin dan beberapa obat yang efeknya justru kebalikan dari SSRI, yaitu Selective Serotonin Reuptake Enhancer atau pendorong
ambilan kembali serotonin secara selektif. Misalnya tianapentin. Dan ternyata sama efektifnya dalam mengatasi depresi. Apalagi serotonin dalam otak manusia yang masih aktif sulit diukur takarannya, sehingga kesimpulan yang jelas pun sulit dibuat. Tahun 2008, Ben Goldar dari Guardian sudah mempertanyakan model serotonin tersebut. Para ahli penipu dari industri farmasi ratusan juta dolar menjual gagasan bahwa depresi disebabkan oleh rendahnya level serotonin di otak, sehingga Anda membutuhkan obat-obatan yang meningkatkan level serotonin di otak Anda. Itulah hipotesis tentang serotonin. Kesimpulan tersebut tidak terlalu jelas dan bukti-bukti yang ada sekarang sangat bertentangan dengan hal itu. Berarti ada fakta menyebalkan bahwa tidak semua ilmuwan sependapat dengan teori yang ada. Beberapa bahkan tidak percaya ada teori tersebut. Ada juga yang sudah membakar teori tersebut dan menuliskan teori-teori mereka sendiri. Contohnya Robert Malenka, profesor ilmu tingkah laku di Universitas Stanford, yang beranggapan bahwa perlu diadakan riset di area-area lain. Misalnya pada area kecil otak yang terletak persis di tengah, yang sangat kecil ukurannya. Karena area tersebut sudah dikenal sebagai pengatur rasa senang serta kecanduan. Cukup wajar rasanya kalau area tersebut tidak berfungsi dengan normal, kita akan merasakan kebalikannya dari rasa senang, yaitu anhedonia. Itu berarti fantasi tentang merogoh masuk ke kepala dan mengeluarkan potongan-potongan otak yang mengganggu benar-benar tidak mungkin terjadi, karena kita harus melewati seluruh bagian depan korteks otak untuk bisa sampai ke area kecil tersebut, yang berada persis di tengah. Pengamatan terhadap bagian spesifik atau bagian kimiawi otak mungkin hanya akan memberikan jawaban yang tidak lengkap. Mungkin kita harus mengamati cara kita menjalani hidup dan menyadari bahwa pikiran kita tidak disiapkan untuk kehidupan yang kita jalani. Otak manusia dalam aspek pemahaman pengetahuan, emosi, dan kesadaran sebetulnya sama saja keadaannya dengan keadaan otak pada zaman Shakespeare, Yesus, Cleopatra, atau pada zaman batu. Otak manusia tidak berevolusi sesuai kecepatan perubahan. Manusia-manusia Neolitikum tidak pernah harus berhadapan dengan surel, berita terkini, iklan otomatis, video-video Iggy Azalea, atau konter pembayaran mandiri di Tesco Metro yang terpencil pada malam minggu yang sibuk. Daripada mencemaskan soal pembaruan teknologi dan pelan-pelan membiarkan diri kita berubah menjadi robot, mungkin kita harus sedikit berusaha memahami cara kita memperbarui kemampuan kita untuk menghadapi semua perubahan tersebut. Satu hal yang pasti, perkembangan ilmu pengetahuan sama sekali belum berakhir, terutama ilmu yang masih baru seperti ilmu tentang jaringan saraf. Sebagian besar pengetahuan kita sekarang akan dibantah atau dikaji ulang pada masa depan. Seperti itulah cara kerja sains, bukan lewat keyakinan buta, melainkan lewat keraguan yang terus-menerus timbul. Yang bisa kita lakukan dan sangat perlu kita lakukan sekarang adalah mendengarkan diri sendiri. Ketika kita berusaha pulih, satu-satunya kebenaran yang penting adalah cara yang paling pas untuk diri sendiri kita. Seandainya ada cara yang manjur, kita tidak perlu tahu alasannya. Diazepam tidak cocok untuk saya. Obat tidur dan homeopati juga tidak membuat saya pulih. Saya belum pernah mencoba Prozac karena pikiran untuk mengonsumsi obat itu saja sudah membuat saya panik. Jadi entahlah soal itu. Tapi saya juga belum pernah mencoba terapi tingkah laku kognitif. Kalau Anda cocok dengan terapi obat, tidak usah pedulikan serotonin, proses lain, atau apapun. Tetaplah minum obat. Kalau Anda bisa sembuh dengan menjilat kertas dinding, maka peduli amat, lakukan saja. Saya bukan anti obat. Saya mendukung cara apapun yang berhasil. Dan saya tahu ada banyak orang yang sembuh dengan obat. Mungkin kelak saya juga akan minum obat lagi.
Sekarang ini saya melakukan hal-hal yang menurut pengetahuan saya bisa membuat saya seimbang. Bagi saya, olahraga jelas membantu. Begitu juga yoga dan melibatkan diri dengan sesuatu atau seseorang yang saya cintai. Jadi, saya tetap melakukan hal-hal itu. Menurut saya, karena tidak ada yang namanya kepastian universal, kita adalah laboratorium terbaik bagi diri kita sendiri. Otak adalah tubuh, bagian 1. Kita cenderung menganggap otak dan tubuh sebagai bagian-bagian yang terpisah. Di masa lampau, jantung dianggap sebagai pusat dari diri kita, atau setidaknya sama levelnya dengan pikiran. Namun pada masa sekarang, terjadi pemisahan yang aneh, dan pikiran dianggap mengarahkan kita seperti sopir yang mengarahkan alat pengeruk. Gagasan bahwa kesehatan jiwa merupakan sesuatu yang terpisah dari kesehatan fisik bisa membuat kita salah paham mengenai aspek-aspek tertentu. Hal-hal yang Anda rasakan ketika mengalami serangan cemas dan depresi juga terjadi di bagian tubuh yang lain. Contohnya, jantung yang berdetak lebih cepat, badan yang terasa sakit, telapak tangan yang berkeringat, serta sensasi bergelenyar di kulit yang kadang timbul saat serangan cemas terjadi. Atau anggota-anggota tubuh yang terasa nyeri serta rasa lesu di sekujur tubuh yang kadang merupakan gejala depresi. Gila. Sepertinya kali pertama saya benar-benar merasa otak saya agak asing dan sedikit berbeda adalah ketika saya berusia 13 tahun. Tepatnya beberapa bulan setelah saya berusaha menghilangkan tahi lalat timbul saya dengan sikat gigi. Waktu itu saya sedang berada di Peak District, Derbyshire, karya wisata sekolah. Anak-anak perempuan menginap di losmen, anak-anak laki-laki seharusnya juga tinggal di sana. Tapi ada masalah pemesanan ganda sehingga 8 anak laki-laki terpaksa tidur di sebuah istal di luar, lumayan jauh dari penginapan yang hangat. Saya benci berada jauh dari rumah. Itu salah satu kekecemasan besar saya. Saya ingin kembali ke tempat tidur saya sendiri, menatap poster Beatrice Dale atau membaca novel Christine karya Stephen King. Saya berbaring di ranjang tingkat bagian atas, menatap keluar jendela, terpaku pada pemandangan gelap pekat di bawah langit tanpa bintang. Saya tidak pernah benar-benar punya teman. Anak laki-laki hanya bicara tentang sepak bola, topik yang tidak saya sukai, dan masturbasi, topik yang lebih saya kuasai. Tapi bukan sesuatu yang bisa saya bicarakan dengan nyaman di depan umum. Jadi, saya pura-pura tidur. Tidak ada guru yang menemani kami di istal. Saya merasa seperti berada di film Lord of the Flies dan sama sekali tidak menyukai perasaan itu. Kami berjalan 16 km hari itu, kebanyakan melewati rawa-rawa. Rasa kantuk menggelayuti saya, tebal dan gelap seperti di area di sekeliling kami. Saya terbangun karena suara tawa. Tawa riuh, gila dan histeris, seakan peristiwa paling lucu di dunia baru saja berlangsung. Rupanya saya baru saja bicara dalam tidur, dan tidak ada yang lebih lucu bagi anak-anak 13 tahun selain menyaksikan momen memalukan anak laki-laki lain yang sebaya mereka. Saya sempat meracau tentang sapi dan Newark. Newark kota asal saya. Jadi itu dapat dimengerti. Tapi ocehan tentang sapi itu aneh. Tidak ada sapi di distrik Peak. Saya diberitahu bahwa tadi saya meracau berulang-ulang. Kelham adalah di Newark. Kelham adalah desa di pinggiran Newark, dan disitulah balai kota kami berada. Ayah saya bekerja sebagai arsitek di balai kota, di bagian tata kota. Saya berusaha tetap tenang saat diledek terus-menerus, tapi sebenarnya saya lelah dan gugup. Karya wisata sekolah sama saja dengan sekolah yang dipadatkan. Saya tidak pernah menikmati sekolah sejak umur saya belas tahun. Dan saya malah dimasukkan ke sekolah desa dengan jumlah total murid 28 orang. Saya tidak terlalu nyaman di sekolah saya waktu itu. Saya seringkali pura-pura sakit perut pada tahun pertama dan alasan itu tidak selalu berhasil. Lalu saya tidur lagi. Ketika terbangun, badan saya gemetaran. Saya berdiri dan bisa merasakan cuaca yang dingin. Selain itu, darah menetes dari tangan saya. Tangan saya merah mengilat penuh darah. Dan ada pecahan kaca yang mencuat dari telapak tangan saya. Jendela istal di depan saya pecah berantakan. Saya ketakutan.
Anak-anak laki-laki lain semuanya terbangun, tapi tidak lagi tertawa. Di situ juga ada guru, atau ada guru yang sedang menuju tempat itu. Tangan saya harus dibalut. Ternyata saya sempat turun dari ranjang dalam tidur. Saya meracau dan berteriak dengan lumayan dramatis tentang sapi. Sapi-sapinya datang, sapi-sapinya datang. Lalu saya buang air kecil di samping tempat tidur seseorang. Setelah itu saya meninju kaca. Tidak lama kemudian, salah satu anak laki-laki menarik-narik lengan saya dan saya terbangun. Itu bukan pertama kalinya saya berjalan dalam tidur. Tahun lalu saya sempat masuk ke kamar saudari saya dan mengambil buku-buku dari raknya karena mengira saya sedang berada di perpustakaan. Tapi pengalaman saya berjalan dalam tidur itu belum pernah diketahui umum sampai saat itu. Saya mendapat julukan baru, gila. Saya merasa seperti orang aneh, tapi situasinya bisa saja lebih buruk dari itu. Untungnya saya punya orang tua yang penyayang, beberapa teman dan saudari yang bisa saya ajak mengobrol berjam-jam. Kehidupan saya lumayan nyaman dan biasa-biasa saja, tapi kadang-kadang ada rasa kesepian yang menyelinap ke hati saya. Saya merasa kesepian, bukan depresi. Perasaan murung, muram, tidak seorang pun paham yang biasa dialami remaja pada umumnya. Tentu saja saya juga tidak memahami diri saya sendiri. Saya mencemaskan banyak hal, perang nuklir, Ethiopia, pikiran tentang naik ferry. Saya cemas sepanjang waktu. Satu-satunya hal yang seharusnya saya cemaskan, tapi tidak saya cemaskan sama sekali adalah kecemasan itu sendiri. Baru 11 tahun kemudian saya harus mengatasi masalah itu. Hari-hari menyusun balok. 11 tahun setelah memecahkan jendela dalam tidur pada masa-masa stres berat, istilah saya untuk masa itu ada banyak sekali waktu kosong untuk menghadapi kecemasan. Orang tua saya biasanya langsung berangkat kerja. Andrea dan saya akan punya waktu panjang di rumah. Aneh sekali rasanya menulis tentang masa itu. Maksud saya, tidak ada yang bisa dijelaskan sebetulnya. Dari luar, kelihatannya sama sekali tidak ada peristiwa penting yang terjadi pada periode tersebut. Dilihat dari luar, kegiatan saya pada masa-masa itu hanyalah mengobrol dengan Andrea di kamar tidur saya semasa kecil atau di dapur lantai bawah. Pada sore hari, kadang-kadang kami berjalan-jalan santai di luar. Kami biasanya berjalan ke toko di pojok jalan terdekat yang jaraknya hanya sekitar 200-300 meter. Atau pada hari-hari yang lebih penuh pertualangan, kami akan berjalan di pinggiran sungai Trent yang agak jauh dari rumah saya, di sisi lain pusat kota, dan saya harus menyusuri jalan-jalan yang sudah sangat saya kenal sejak kecil. Bagaimana mungkin semuanya terlihat sama saat saya merasa sangat berbeda? Kadang-kadang kami membeli koran, sekaleng sup, dan sedikit roti lalu pulang, membaca koran, dan membuat sup. Setelah itu, kami biasanya membantu menyiapkan makan malam. Itu saja. Bicara, duduk-duduk, berjalan. Sama sekali tidak seseru kisah Lawrence of Arabia. Kehidupan paling tipis yang bisa dijalani dua orang berusia 24 tahun. Tapi hari-hari itu justru sangat intens bagi saya. Hari-hari yang berisi ribuan peperangan kecil. Hari-hari itu begitu menyakitkan bagi saya sehingga baru sekarang, setelah 14 tahun setengah, saya bisa merenungkannya dengan jernih. Dulu saya benar-benar kacau. Orang-orang sering bilang, jalani saja sendiri sehari demi sehari. Tapi saya sering membatin, itu mudah saja bagi mereka. Hari demi hari itu bagi saya seperti pegunungan. Seminggu sama halnya dengan jalur pendakian Himalaya. Orang sering berkata waktu itu relatif dan kenyataannya memang begitu. Einstein berkata bahwa cara memahami relativitas adalah dengan membayangkan perbedaan antara cinta dan kesakitan. Saat Anda bermesraan dengan gadis yang menyangka 1 jam rasanya bagai sedetik. Saat Anda duduk di atas bara panas, 1 detik rasanya bagai sejam. Semua momen terasa bagai bara panas bagi saya. Satu-satunya hal nyata yang saya harapkan,
Lebih dari harapan saya untuk sembuh adalah harapan bahwa waktu akan berjalan lebih cepat. Saya ingin pukul 9 lekas-lekas menjadi pukul 10. Saya ingin pagi menjadi siang. Saya ingin tanggal 22 September segera menjadi 23 September. Saya ingin terang berubah gelap dan gelap berubah terang. Di kamar saya masih ada bola dunia milik saya waktu kecil dulu. Kadang-kadang saya memutar bola dunia itu, berharap saya bisa memutar dunia sampai ke milenium berikutnya. Saya begitu terobsesi soal waktu, seperti orang-orang lain terobsesi soal uang. Itu satu-satunya senjata yang saya punya. Saya akan mengumpulkan jam serta menit seperti mengumpulkan lembar demi lembar uang. Di kepala saya, di tengah kecamuk kecemasan, pengetahuan itu mengambang bagai harapan. Saat itu tanggal 3 Oktober, 22 hari setelah kejadian itu. Ketika waktu berjalan terus dan saya masih hidup dan bisa mengenali orang lain, saya semakin merasa bahwa saya hidup melalui semua itu. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Saya menyusun hari-hari saya seperti sedang menyusun balok. Dalam benak saya ada kemajuan, lalu brak. Balok-balok susun itu runtuh dan saya akan mengalami serangan panik selama 5 jam. Atau sehari penuh kegelapan semacam hari kiamat. Gejala-gejala awal. Gejala-gejala awal sulit sekali dideteksi saat Anda depresi, apalagi bagi orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman depresi. Tambahan lagi, sebagian orang masih bingung apa sebenarnya depresi itu. Kita menggunakan kata depresi sebagai sinonim untuk sedih, dan itu sah-sah saja, selama kita juga menggunakan istilah busung lapar sebagai sinonim untuk lapar. Meskipun sebetulnya perbedaan antara depresi dan sedih sama halnya dengan perbedaan antara busung lapar dengan keroncongan karena belum makan. Depresi itu penyakit, tapi depresi tidak diawali dengan gejala gatal atau batuk-batuk. Depresi sulit terdeteksi karena tidak kasat mata. Meskipun depresi merupakan penyakit serius, cukup sulit bagi banyak penderita untuk mengenali gejala awalnya. Bukan karena depresi itu tidak terasa, sangat jelas terasa, tapi karena perasaan tidak enak itu tidak terlalu dikenali, atau biasanya bercampur aduk dengan hal-hal lain. Misalnya saat Anda merasa tidak berharga, Anda mungkin berpikir, aku merasa tidak berharga karena aku memang tidak berharga. Sulit mengenali perasaan itu sebagai gejala penyakit. Kalaupun dianggap gejala penyakit, konsep diri yang buruk dan rasa lelah yang berlebihan kadang berarti memang tidak ada keinginan ataupun kemampuan untuk mengungkapkannya. Tapi, dilihat dari banyak kasus, berikut ini beberapa gejala yang paling sering tampak ketika seseorang depresi. Kelelahan. Ketika seseorang merasa lelah sepanjang waktu tanpa alasan yang jelas, konsep diri yang buruk ini sulit deteksi oleh orang lain, terutama pada orang-orang yang kurang nyaman berbicara tentang perasaan-perasaan mereka. Apalagi orang-orang yang dengan konsep diri yang buruk biasanya sulit sekali keluar dan berinteraksi. Kelambanan psikomotrik. Pada kasus-kasus depresi tertentu, orang jadi lamban bergerak dan lamban bicara. Kehilangan selera makan. Meski terkadang selera makan berlebih juga bisa dianggap gejala depresi. Mudah marah. Meskipun kalau kita mau jujur, itu bisa jadi gejala apapun. Seringkali menangis. Anhedonia. Saya pertama kali mengenal kata tersebut karena tadinya itulah judul yang ingin dipilih Woody Allen untuk film Annie Hall. Artinya, seperti yang sudah saya sebutkan, ketidakmampuan untuk merasa senang saat melakukan apa saja. Penderitaannya bahkan tidak bisa menikmati hal-hal yang benar-benar menyenangkan seperti melihat matahari terbenam, menyantap makanan enak, atau menyaksikan film-film komedi lucu dari tahun 1980-an, semacam itulah. Tiba-tiba menutup diri. Kalau seseorang terlihat lebih pendiam atau lebih tertutup dari biasanya, bisa jadi mereka depresi. Saya ingat ada waktu-waktu tertentu ketika saya tidak sanggup bicara. Rasanya lidah saya keluh.
dan bicara rasanya sama sekali tidak berguna. Dan hal-hal lain yang dibicarakan orang seperti berasal dari dunia lain. Iblis. Iblis duduk di sebelah saya di jok belakang. Iblis itu nyata sekaligus palsu. Persisnya bukan halusinasi, tapi juga bukan hantu bohongan seperti di Pekan Raya. Sosok itu ada, sekaligus tidak ada. Ada saat saya memejamkan mata, tetap ada saat saya membuka mata, semacam kesekelebatan bayangan yang menyeberang melingkupi kenyataan. Tapi hanya dibayangkan dan bukan benar-benar dilihat. Iblis itu pendek, sekitar semeter. Jahil dan keabu-abuan, seperti patung seram di katedral. Iblis itu menatap saya, tersenyum. Lalu iblis itu berdiri di atas jok dan mulai menjilati wajah saya. Lidahnya panjang dan kering. Dia meneruskan jilatannya, jilat. Iblis itu tidak membuat saya takut. Maksud saya, memang ada rasa takut, karena saya terus-menerus hidup dalam ketakutan. Tapi iblis itu tidak membuat saya semakin terbenam dalam rasa takut. Iblis itu justru membuat saya senang. Jilatan-jilatannya penuh perhatian. Seakan saya adalah luka yang menganga lebar dan dia berusaha membuat saya lebih baik. Mobil kami sedang menuju Nottingham Theatre Royal. Kami ingin menonton Swan Lake. Dalam pertunjukan itu, semua angsanya laki-laki. Ibu saya sedang berbicara. Andrea duduk di jok depan, mendengarkan ibu saya dengan sabar dan sopan. Saya tidak ingat kata-katanya, tapi saya ingat ibu saya berbicara karena saya terus-menerus membatin. Ini aneh. Mam sedang bicara soal Matthew Bourne dan teman-temannya yang sudah melihat pementasan ini. Padahal ada iblis riang di jok belakang yang sedang menjilati wajah saya. Aksi jilat-menjilat itu makin menyebalkan. Saya berusaha mematikan iblis itu atau pikiran tentang iblis itu. Tapi tentu saja keadaannya malah tambah parah. Jilat. Saya memang tidak benar-benar merasakan lidahnya di kulit saya. Tapi bayangan bahwa ada iblis yang sedang menjilati wajah saya sudah cukup untuk membuat otak saya bergelenyer, seakan saya sedang digelitik. Iblis itu tertawa. Kami masuk ke gedung pertunjukan. Angsa-angsa menari, jantung saya berdetak makin kencang. Gedung yang gelap, tempat tertutup, ibu yang memegang tangan saya, semuanya terasa menyesakan. Itu dia. Semuanya sudah berakhir, tapi tentu saja tidak. Saya tetap di tempat duduk. Gangguan kecemasan dan depresi, campuran gangguan jiwa yang paling lazim ditemukan, kini melebur dengan cara-cara aneh. Saya sering memejamkan mata dan melihat hal-hal aneh, tapi kadang-kadang saya beranggapan bahwa bayangan-bayangan itu muncul karena salah satu ketakutannya adalah menjadi gila. Dan jika Anda gila, melihat hal-hal yang tidak ada merupakan semacam gejalanya. Jika Anda takut, padahal tidak ada apa-apa yang perlu ditakutkan, lambat laun otak Anda pun akan mengirimkan berbagai hal. Jadi, petuah klasik, satu-satunya hal yang perlu ditakuti adalah rasa takut itu sendiri menjadi semacam tekanan yang tidak berarti. Karena rasa takut itu sendiri sudah cukup, rasa takut adalah monster. Dan tentu saja, monster-monster itu nyata, kata Stephen King. Hantu-hantu juga nyata, mereka hidup dalam diri kita, dan kadang-kadang mereka menang. Saat itu gelap. Rumah itu senyap, jadi kami juga berusaha tetap senyap. Aku mencintaimu, bisik Andreas. Aku mencintaimu, saya balas berbisik. Kami berciuman, saya merasa ada iblis-iblis yang memperhatikan dan mengelilingi kami saat kami berciuman dan berpelukan. Pelan-pelan di benak saya, untuk sementara iblis-iblis itu menjauh. Keberadaan. Hidup itu sulit. Hidup memang indah dan menyenangkan, tapi juga sulit. Orang-orang sepertinya bisa bertahan dengan tidak terlalu memikirkan hal itu. Tapi ada orang-orang yang tidak sanggup melakukan itu. Lagi pula, itu hal yang wajar. Kita berpikir, maka kita ada. Kita tahu kita akan menjadi tua, sakit, lalu mati.
Kita tahu itu akan terjadi pada semua orang yang kita kenal, semua orang yang kita cintai. Tapi kita juga perlu ingat, satu-satunya alasan kita punya cinta adalah karena semua hal itu. Manusia mungkin satu-satunya spesies yang mengalami depresi. Tapi itu karena kita spesies yang luar biasa, spesies yang menciptakan berbagai hal luar biasa. Peradaban, bahasa, cerita-cerita, lagu-lagu cinta. Chiaroscuro berarti kontras antara gelap dan terang. Dalam lukisan-lukisan Renaissance yang menggambarkan Yesus misalnya, bayangan gelap digunakan untuk memberikan penegasan pada sosok Kristus yang bermandikan cahaya. Memang cukup sulit menerima fakta bahwa kematian dan lenyapnya segala sesuatu serta semua hal yang buruk akan membawa hal baik. Tapi saya justru mempercayai hal itu. Seperti kata Emily Dickinson, penyair besar yang kadang-kadang menderita serangan cemas, agorafobia, justru karena sesuatu tidak bisa terulang, maka hidup menjadi manis. Demikianlah bagian kedua dari buku Reasons to Stay Alive oleh Matt Haig. Untuk mendukung penulisnya, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya. Mohon maaf jika masih ada salah pembacaan atau intonasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.